Selang itu ketika badannya Byron itu dibawa ke Australia, dilakukan otopsi juga oleh pihak Australia, dokter di Australia, dan ketika detik-detik mau dimakamkan, disampaikan hasil otopsinya, belum keluar hasil otopsinya, disampaikan bahwa ternyata ada bagian tubuh yang hilang. Bagian tubuh yang hilang itu jantungnya. Nah, setelah itu pihak keluarga korban minta klarifikasi. Kalau klarifikasinya itu apa? Klarifikasinya hanya sebatas bahwa alasan Sanglah bahwa ini ada proses otopsi lanjutan, cuma sebatas itu. Tapi terkait pertanyaan keluarga dan pertanyaan melalui kami yang sudah bersurat melalui kuasa hukumnya terkait apa alasannya, apa dasar hukumnya, kenapa harus dilakukan otopsi lanjutan, kenapa juga tidak minta persetujuan ke keluarga korban, itu belum dibalas, belum dijawab baik secara tertulis maupun secara langsung. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Tes tersebut harus diakui membutuhkan waktu yang tidak pendek. Jadi bukan sekarang langsung keluar hasilnya, jadi perlu proses. Ya kalau SOP ini rata-rata mungkin maksimal 1 bulan kita perlu proses untuk mencapai pemeriksaan itu. Di mana akurasi dan ketelitian dalam analisis tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pemeriksaan forensik. Jadi sejak dimulainya pemeriksaan pertama hingga selesai diterbitkannya laporan autopsi atau visum et repertum. Jadi setelah seluruh pemeriksaan selesai, jantung milik Byron James sudah dikembalikan ke Australia. Jadi repatriasi atau pengembalian jantung yang bersangkutan dilakukan setelah tubuh yang bersangkutan diterbangkan kembali ke Australia. Jadi karena memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan juga. Jadi jenazah beliau duluan disusun setelah ada Selang itu ketika badannya Byron itu dibawa ke Australia, dilakukan otopsi juga oleh pihak Australia, dokter di Australia, dan ketika detik-detik mau dimakamkan, disampaikan hasil otopsinya, belum keluar hasil otopsinya, disampaikan bahwa ternyata ada bagian tubuh yang hilang. Bagian tubuh yang hilang itu jantungnya. Nah, setelah itu pihak keluarga korban minta klarifikasi. Kalau klarifikasinya itu apa? Klarifikasinya hanya sebatas bahwa alasan Sanglah bahwa ini ada proses otopsi lanjutan, cuma sebatas itu. Tapi terkait pertanyaan keluarga dan pertanyaan melalui kami yang sudah bersurat melalui kuasa hukumnya terkait apa alasannya, apa dasar hukumnya, kenapa harus dilakukan otopsi lanjutan, kenapa juga tidak minta persetujuan ke keluarga korban, itu belum dibalas, belum dijawab baik secara tertulis maupun secara langsung. Sampai sekarang. Sampai sekarang.
sekarang langsung keluar hasilnya, jadi perlu proses. Ya kalau SOP NID rata-rata mungkin maksimal 1 bulan kita perlu proses untuk mencapai pemeriksaan itu, di mana akurasi dan ketelitian dalam analisis tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pemeriksaan forensik. Jadi sejak dimulainya pemeriksaan pertama hingga selesai diterbitkannya laporan autopsi atau visum et repertum. Jadi setelah seluruh pemeriksaan selesai, jantung milik Byron James sudah dikembalikan ke Australia. Jadi repatriasi atau pengembalian jantung yang bersangkutan dilakukan setelah tubuh yang bersangkutan diterbangkan kembali ke Australia. Jadi karena memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan ini. Jadi dirasa beliau duluan disusul setelah ada Hilang itu ketika badannya Byron itu dibawa ke Australia, dilakukan otopsi juga oleh pihak Australia, dokter di Australia, dan ketika detik-detik mau dimakamkan, disampaikan hasil otopsinya, belum keluar hasil otopsinya, disampaikan bahwa ternyata ada bagian tubuh yang hilang. Bagian tubuh yang hilang itu jantungnya. Nah, setelah itu pihak keluarga korban minta klarifikasi. Kalau klarifikasinya itu apa? Klarifikasinya hanya sebatas bahwa alasan salah bahwa ini ada proses otopsi lanjutan, cuma sebatas itu. Tapi terkait pertanyaan keluarga dan pertanyaan melalui kami yang sudah bersurat melalui kuasa hukumnya terkait apa alasannya, apa dasar hukumnya, kenapa harus dilakukan otopsi lanjutan, kenapa juga tidak minta persetujuan ke keluarga korban, itu belum dibalas, belum dijawab baik secara tertulis maupun secara langsung. Sampai sekarang. Sampai sekarang. tes tersebut harus diakui membutuhkan waktu yang tidak pendek. Jadi bukan sekarang langsung keluar hasilnya, jadi perlu proses. Ya kalau SOP NID rata-rata mungkin maksimal 1 bulan kita perlu proses untuk mencapai pemeriksaan itu, di mana akurasi dan ketelitian dalam analisis tetap menjadi prioritas utama dalam setiap tahap pemeriksaan forensik. Jadi sejak dimulainya pemeriksaan pertama hingga selesai diterbitkannya laporan autopsi atau visum et repertum. Jadi setelah seluruh pemeriksaan selesai, jantung milik Byron James sudah dikembalikan ke Australia. Jadi repatriasi atau pengembalian jantung yang bersangkutan dilakukan setelah tubuh yang bersangkutan diterbangkan kembali ke Australia. Jadi karena memang ini kan perlu proses lama pemeriksaan ini. Jadi dirasa beliau duluan disusul setelah ada